Shalom, khususnya kepada para gembala sidang CMC, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya Ketua Sinode Gereja CMC, Reverend Dr. Gunadi Gunawan, mengucapkan selamat datang dan selamat berkenalan. Kami menghimbau kepada para gembala sidang di dalam mengelola, mengembangkan, menumbuhkan gerejanya secara kualitas dan kuantitas supaya bertumbuh seperti ayat di dalam Efesus 4 ayat 16. Kedewasaan rohani bertumbuh sesuai dalam tubuh Kristus, sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalam Kristus. Mau tidak mau, saudara, sebagai gembala harus mengembangkan gerejanya, ya. Dari mulai perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar dengan landasan berkualitas. Dari hasil kualitas ini maka akan menghasilkan kuantitas. Jangan takut dan jangan gentar, saudara, karena Alkitab memberikan jaminan, ya. Yesus berkata, di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku, dan alam maut tidak akan memakannya, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang harus saudara kerjakan, ya. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara berkualitas, ya. Berupa penyembahan, berupa pengajaran, ya, berupa relationship, keintiman dengan Tuhan, ya, yang kedisiplinan dengan Tuhan tiap pagi saat teduh antara jam 4 pagi sampai jam 6 pagi, ya. Dan kegiatan aktivitas seharinya membaca firman Tuhan, ya. Yang kedua adalah membangun hubungan antara saudara dengan pekerjaan saudara secara berkualitas, saudara, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil di dalam menjalankan tugasnya, itu adalah orang yang membangun pekerjaannya dengan berkualitas, ya. Apa itu kualitas? Kualitas itu adalah kompetensi orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kalau saudara sudah terpanggil menjadi gembala sidang, ya, berlatihlah saudara, ya. Seperti Rasul Paulus berkata, aku adalah bukan petinju sembarangan, aku tahu berlatih untuk memukul lawanku, ya. Di dalam dunia olahraga hanya ada satu pemenang dan aku tahu caranya, ya. Jadi jadikanlah kepribadian Anda seorang gembala sidang yang memiliki kompetensi, ya. Kalau Anda punya talenta khotbah, kembangkanlah khotbah. Kalau Anda punya talenta pengajaran, kembangkanlah menjadi guru Injil, ya. Kalau Anda memiliki talenta gembala, kembangkanlah, ya, talenta Anda menjadi kompetensi gembala. Jadi urutannya, saudara, kalau kita gambar, ya, mulai dari orang-orang yang berorientasi pada kualitas, naik lagi ke level memiliki kompetensi, naik lagi ke level memiliki reputasi, nama baik, naik lagi ke level memiliki the great leader, pemimpin besar. Ya, Anda akan dicari orang, Anda akan di-hire orang, ya. Pelayanan bertubi-tubi menjadi penuh dalam setahun untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesamanya. Yang ketiga adalah membangun hubungan dengan diri sendiri, saudara, yaitu karakter. Nah, karakter ini, saudara, adalah paling penting di antara segalanya, yang disebut perilaku. Billy Graham berkata, ya, kehilangan uang bisa dicari lagi, ya, bisa menjadi orang kaya lagi. Kehilangan sakit bisa disembuhkan, ya. Banyak dokter yang ahli di bidangnya penyakit sekarang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi kehilangan karakter, selama-lamanya orang tidak percaya pada kita, saudara, ya. Untuk itu, poin yang ketiga ini paling penting, membangun karakter
pribadi saudara serupa Kristus. Ya. Mengapa serupa Kristus? Karena saudara, untuk membangun karakter kebenaran ini sangat sulit. Ya. Manusia pertama jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa sampai sekarang dicemari oleh dosa, dan upah dosa adalah maut. Ya. Sehingga manusia cenderung ya, ditarik oleh kuasa kegelapan setan dan ditarik oleh manusia sendiri yang dicemari oleh dosa, ya, sehingga cenderung melawan kebenaran. Dan sumber kebenaran sejati Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, akulah kehidupan, dan akulah kebenaran." Nah, kebenaran dari anugerah kasih karunia Kristus itu telah diberikan kepada kita orang-orang yang percaya pada Kristus, sehingga seharusnya kita hidup di dalam roh yang dipimpin kebenaran, bukan hidup lagi di dalam kedagingan, ya. Sehingga kita menjadi batu sanjungan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oh, orang Kristen itu baik ya. Oh, orang Kristen itu selalu berbuat benar ya. Selalu berbuat keadilan ya. Selalu menjadi pahlawan di tengah-tengah keributan ya. Selalu mengutamakan kasih persaudaraan ya. Itulah saudara ya. Andai kata saudara melakukan 3 hal ini, ya, saya ulangi, membangun hubungan relationship dengan Tuhan secara berkualitas, membangun hubungan relationship dengan pekerjaan secara berkualitas, dan membangun hubungan secara pribadi, diri sendiri, personality sendiri, karakter sendiri secara berkualitas. Kami yakin pribadi Anda sebagai seorang gembala sidang, pribadi Anda sebagai pemimpin rohani di dalam gereja saudara, dan gereja saudara serta jabatan saudara gembala sidang akan menjadi dihormati setiap orang dan akan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama manusia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat berjuang, maju terus, sehingga di akhir hayat kita dan saudara berani berkata seperti Paulus, "Aku telah menyelesaikan pekerjaanku hingga selesai." Ya, sehingga aku meninggal juga puas, karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalamku. Dan suatu ketika Anda masuk koran di dalam berita obituari, di situ saudara akan membayangkan banyak orang pengunjung, para pengunjung pelayat, saat peti kematian saudara diturunkan ke dalam liang lahat, dan pendeta akan menimbuni dengan tanah liat. Pendeta itu berkata, kisah obituari saudara, ya, telah berpulang ke rumah Tuhan Bapa di sorga seorang gembala sidang bernama si A. Di dalam kehidupannya dia adalah satu pejuang menjadi terang dan garam dunia, dan dia selalu berbuat baik kepada lingkungannya, kepada sesama manusia, berkorban menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang terhilang di dalam kegelapan. Hidupnya, dedikasinya penuh hanya untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itulah saudara pesan saya. Fokuskanlah, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya. Pikirkanlah untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sehingga saudara disebut sebagai seorang pahlawan, menjadi terang dan garam dunia. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.